Pernahkah kamu memperhatikan bahwa aroma jeruk dan lemon begitu mirip, namun tetap berbeda? Satu buah memberikan aroma segar manis, sementara yang lain terasa lebih asam dan tajam. Bagaimana bisa kedua buah ini memiliki perbedaan aroma meskipun tampak serupa? Jawabannya terletak pada fenomena keisomeran senyawa hidrokarbon, tepatnya keisomeran optis. Di balik aroma khas jeruk dan lemon, terdapat senyawa kimia bernama limonen. Meskipun senyawa ini terdapat di kedua buah, terdapat perbedaan kecil namun penting, yaitu struktur spasialnya. Limonen pada jeruk dan lemon adalah isomer optik atau enantiomer. Mereka adalah cerminan satu sama lain seperti tangan kanan dan kiri kita. Dalam kasus jeruk, limonen berada dalam bentuk R-limonen yang memberikan aroma manis. Sementara itu, di dalam lemon, limonen berada dalam bentuk S-limonen yang memberikan aroma segar dan asam. Meskipun struktur molekul keduanya sama, perbedaan orientasi spasial ini menyebabkan interaksi yang berbeda dengan reseptor penciuman kita, sehingga kita bisa merasakan aroma yang unik dari masing-masing buah. Inilah contoh luar biasa bagaimana sedikit perubahan dalam struktur molekul dapat menciptakan pengalaman sensorik yang berbeda. Dunia kimia, khususnya keisomeran, memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk aroma segar yang kita nikmati dari jeruk dan lemon. Halo semuanya, saya Zikra Imanda dengan NPM 221323070, mahasiswa aktif semester 5 Pendidikan Kimia Universitas Lampung. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul isomer pada senyawa hidrokarbon. Tonton terus videonya ya. Hidrokarbon merupakan senyawa yang terdiri dari atom karbon dan hidrogen, sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Mereka hadir dalam bentuk yang berbeda, seperti alkana pada bahan bakar kendaraan, alkena pada produk plastik, dan alkuna pada gas memasak. Selanjutnya adalah alkana. Alkana adalah hidrokarbon paling sederhana dengan hanya ikatan tunggal antara atom karbon. Alkana banyak digunakan sebagai bahan bakar, seperti dalam gas alam dan bensin. Contoh dari molekul alkana sendiri seperti metana atau CH4, propana C3H8, dan butana C4H10. Mobil yang sedang mengisi bahan bakar di SPBU juga merupakan contoh dari alkana, yaitu oktan C8H18 dari bensin yang digunakan sebagai bahan bakar. Yang kedua yaitu adalah alkena. Alkena memiliki setidaknya satu ikatan rangkap dua. Mereka lebih reaktif daripada alkana dan sering digunakan sebagai bahan baku untuk plastik dan produk kimia. Contoh dari alkena yaitu etena C2H4 dan propilena C3H6. Orang membawa tas belanjaan yang terbuat dari plastik, peralatan rumah tangga, dan mainan plastik menunjukkan bahwa banyak produk sehari-hari terbuat dari alkena yang diproses, seperti etana yang diubah menjadi polietilena atau PE, bahan dasar plastik dalam reaksi kimia sederhana. Yang terakhir yaitu alkuna. Alkuna adalah hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 3, seperti asetilena C2H2. Ikatan rangkap 3 ini membuat alkuna lebih reaktif, sehingga sering digunakan dalam industri seperti pengelasan. Tampilan tukang las menggunakan asetilena dalam obor las memperlihatkan reaksi pembakaran yang intens dengan suhu tinggi. Molekul asetilena terbakar dengan oksigen untuk menghasilkan panas yang digunakan dalam proses pengelasan logam. Berikutnya yaitu penggunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari. Dari bahan bakar yang menggerakkan kendaraan hingga gas untuk memasak, alkana merupakan senyawa hidrokarbon yang kita andalkan setiap hari. Orang menyalakan kompor gas di dapur, gas metana yang digunakan untuk memasak makanan tersebut. Kendaraan yang bergerak di jalan menggunakan bensin yang mengandung alkana sebagai bahan bakarnya. Saat seseorang berkemah, mereka menggunakan tabung gas propana untuk memasak di alam terbuka, yang juga merupakan contoh dari penggunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah penggunaan alkena dalam kehidupan sehari-hari.
Alkena dengan ikatan rangkap dua mereka merupakan senyawa kunci dalam pembuatan plastik dan produk rumah tangga. Pada pabrik plastik, proses produksi polimer dari etena, di mana molekul alkena digabungkan menjadi rantai polietilena. Juga tampilan produk plastik seperti Tupperware, botol plastik, dan peralatan rumah tangga lainnya yang terbuat dari polietilena dan polipropilena ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu penggunaan alkuna dalam industri. Alkuna yang memiliki ikatan rangkap 3 digunakan dalam aplikasi industri yang membutuhkan reaktivitas tinggi seperti pengelasan. Saat adegan mengelas, seorang pekerja industri menggunakan obor las yang menggunakan asetilena untuk memotong atau menggabungkan logam. Visual api las yang menunjukkan reaksi pembakaran asetilena dan oksigen menghasilkan nyala api yang sangat panas dan intens. Isomer senyawa hidrokarbon. Oke, langsung saja. Di sini terdapat dua senyawa dengan struktur yang berbeda. Jika strukturnya berbeda, maka namanya juga pasti berbeda. Kita kasih nama dulu ya. Untuk senyawa yang pertama, karena rantainya lurus, namanya adalah N atau normal butana. Sedangkan untuk senyawa yang kedua, sudah ada cabang ya, namanya adalah 2-metil-propana. Perhatikan, apakah persamaan dari kedua senyawa ini? Yang pasti mereka satu golongan ya. Dilihat dari rumus strukturnya maupun dari namanya. Sekarang kita hitung jumlah atom C dan jumlah atom H dari masing-masing senyawa ini. Pada senyawa 1, jumlah atom C-nya adalah 1, 2, 3, 4. Berarti C4. Sedangkan jumlah atom H-nya adalah 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 3, 10. Berarti H10. Atau untuk menentukan jumlah atom H-nya bisa dilihat dari golongannya ya. Karena ikatannya tunggal semua, berarti ini adalah golongan alkana. Ingat, pada golongan alkana jumlah atom H-nya 2 kali lipat jumlah atom C-nya lalu ditambah 2. Berarti 2 dikali 4, 8 tambah 2, 10. Maka jumlah H-nya 10. Oke, sekarang kita lanjut pada senyawa yang kedua. Jumlah atom C pada senyawa yang kedua adalah 1, 2, 3, 4. Berarti C4 juga. Lalu, karena dia golongan alkana juga, maka jumlah atom H-nya adalah 2 kali lipat jumlah atom C-nya atau 2 kali 4, yaitu 8, lalu ditambah 2. Jadinya C4H10. Nah, ternyata kedua senyawa ini memiliki rumus molekul yang sama meskipun rumus struktur dan namanya berbeda. Maka, kedua senyawa ini disebut berisomer. Jadi, isomer itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Oke, bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis isomer. Isomer terbagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan isomer struktur, dan ada yang disebut dengan isomer ruang. Kemudian, isomer struktur ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu isomer rantai, isomer posisi, dan isomer fungsi. Kemudian, untuk isomer ruang terbagi menjadi 2, yaitu isomer geometri dan isomer optik. Lalu, untuk isomer rantai adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi susunan rantai karbonnya berbeda. Seperti pada contoh sebelumnya ya, jadi ada yang rantainya lurus dan ada yang rantainya bercabang. Kemudian untuk isomer posisi, yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi posisi gugus atau posisi ikatan rangkapnya berbeda. Berarti isomer posisi ini tidak dimiliki oleh si alkana ya, karena alkana tidak memiliki ikatan rangkap. Kemudian isomer fungsi adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi fungsi atau golongannya berbeda. Contohnya adalah alkena dan sikloalkana. Nah, mereka memiliki rumus molekul yang sama yaitu CnH2n,
tetapi rumus strukturnya berbeda. Berikutnya, isomer geometri atau yang disebut juga dengan isomer cis-trans. Nah, isomer cis-trans ini hanya ada pada senyawa yang memiliki ikatan rangkap 2, berarti seperti alkena ya. Nah, yang terakhir isomer optik, yaitu isomer yang dimiliki oleh senyawa yang memiliki atom C asimetris. Atom C asimetris adalah atom C yang mengikat 4 jenis gugus yang berbeda. Jadi, pada senyawa hidrokarbon tidak terdapat isomer optik ya. Nah, untuk isomer optik ini akan dipelajari di kelas 12 di materi turunan senyawa hidrokarbon. Oke, sekarang kita lanjut membahas jenis isomer yang dimiliki oleh senyawa alkana. Senyawa alkana hanya memiliki satu jenis isomer, yaitu isomer rantai atau isomer rangka. Artinya, hanya susunan rantai karbonnya saja yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Misal kita disuruh menentukan jumlah isomer dari senyawa C5H12. Pertama, kita buat dulu rumus struktur dari C5H12 yang berantai lurus atau tidak bercabang. Kita tulis C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita sesuaikan jumlah atom H-nya. Untuk C yang pertama, jumlah atom hanya 3, C yang kedua hanya 2, yang ketiga hanya 2, yang keempat hanya 2, dan yang kelima itu jumlah atom hanya 3. Jangan lupa kita beri nama, karena rantainya lurus saja berarti namanya adalah normal atau N. Jumlah atom C-nya ada 5 berarti pen kasih akhiran ana, jadinya N pentana. Lanjut rumus struktur yang kedua. Rantai induknya kita buat 4 saja ya. Kemudian kita beri cabang di sini. Nah, ini namanya adalah 2-metil butana. Jadi 2-metil ini karena metil atau cabangnya berada di nomor 2. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk jumlah atom H-nya bisa disesuaikan sendiri ya. Ingat saja, setiap atom C harus memiliki 4 ikatan. Berarti atom C yang memiliki 1 ikatan seperti atom C nomor 1 ini membutuhkan 3 atom H lagi agar ikatannya menjadi 4. Jadinya CH3. Begitupun untuk C yang lain ya. Oke, lanjut ke rumus struktur yang ketiga. Kita buat rantai induknya 3, lalu cabangnya ada 2. Jadi bentuknya seperti ini. Rantai induknya terdiri dari 3 atom karbon. 1, 2, 3. Kita beri nama. Di nomor 2 ada cabang 2 metil, jadinya dimetil. Rantai induknya ada 3, jadinya propana. Jadi 2,2 dimetil propana. Nah, ini rumus strukturnya sudah tidak bisa kita ubah lagi ya. Artinya C5H12 hanya memiliki 3 struktur yang berbeda. Berarti jumlah isomer dari C5H12 ada 3. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Senyawa yang bukan isomer dari oktana adalah, di sini ada 5 pilihan ya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita tidak perlu mencari apa-apa saja isomer dari oktana atau C8H18. Tetapi, kita cukup menghitung jumlah atom C dan jumlah atom H untuk masing-masing pilihan ini. Jadi, jika jumlah atom C dan jumlah atom H-nya sama, berarti berisomer dengan oktana, tetapi jika tidak sama, berarti bukan isomernya. Nah, perhatikan di sini yang ditanya yang bukan isomer. Berarti kita pilih yang jumlah atom C dan jumlah atom H-nya tidak sama dengan oktana atau C8H18. Oke, kita lihat pilihan yang A. Di sini ada 2-metil heptana. Ingat, hep berarti jumlah atom C-nya ada 7. Kemudian di sini ada cabang metil, artinya jumlah atom C-nya 1. Berarti jumlah keseluruhan atom C pada 2-metil heptana adalah 1 tambah 7 atau sama dengan 8. Jadinya C8. Kemudian untuk jumlah atom H, kita lihat akhirannya saja. Ana berarti golongan alkana, maka jumlah atom H-nya adalah 2 kali lipat dari jumlah atom C, yaitu 2 kali 8 sama dengan 16, lalu ditambah 2 jadinya 18.
Jadi, rumus molekul untuk pilihan yang A adalah C8H18, berarti sama ya, berisomer. Lanjut untuk pilihan yang B ada 2,3 dimetil heksana. Heks ingat artinya jumlah atom C-nya ada 6. Kemudian ada dimetil berarti 2 metil. Untuk 1 metil jumlah atom C-nya 1. Karena ada 2 berarti 2 dikali 1. Berarti jumlah atom C keseluruhan adalah 2 kali 1, 2 tambah 6 atau sama dengan 8. Maka jadinya juga C8. Lalu karena akhiran ana berarti dia juga golongan ana, maka jumlah H-nya adalah 18. Masih sama ya, berarti masih berisomer. Kita lanjut pilihan yang C, ada 2,3,4 trimetilpentana. Di sini ada pen berarti jumlah atom karbonnya 5. Kemudian ada trimetil, untuk 1 metil jumlah atom C-nya 1. Berarti trimetil 3 dikali 1. Maka jumlah atom C keseluruhan adalah 3 ditambah 5 atau sama dengan 8. Karena golongan alkana berarti C8H18. Juga masih berisomer ya. Lanjut pilihan yang D, 2,2 dimetil pentana. Pen berarti jumlah atom C-nya 5. Dimetil ada 2 metil berarti 2 dikali 1 atau sama dengan 2. Berarti total keseluruhan jumlah atom C-nya adalah 2 ditambah 5 atau sama dengan 7. Maka jadinya C7H 2 kali lipat dari 7 tambah 2 atau sama dengan 16. Jadinya C7H16. Jumlah atom C dan H-nya tidak sama dengan oktana berarti tidak berisomer. Maka pilihannya adalah yang D. Sekian penjelasan dari saya. Thank you for watching.